Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Rizkarona Alia dari kelas 11 IPS 3 presensi 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika peran Indonesia dalam rangka perdamaian dunia. Sebagai negara yang berlandaskan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rakyat Indonesia, peran serta Indonesia dalam perdamaian dunia adalah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 alinea keempat, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Walaupun harapan untuk hidup damai pada kenyataannya masih menjadi impian yang sangat sulit bagi sebagian bangsa. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui dua cara, yaitu yang pertama ada hubungan internasional, yang kedua adalah organi internasional. Nah, apa sih Indonesia dalam hubungan internasional itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 telah dijelaskan pengertian mengenai hubungan internasional. Hubungan internasional adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM, atau warga negara. Bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional memiliki arti penting, antara lain: 1. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang demokratis. Kedua, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material. Yang ketiga, pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Keempat, mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dan menjaga keselamatan negara. Kelima, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah meningkatkan perdamaian internasional, meningkatkan persaudaraan segala bangsa. Indonesia dalam organisasi internasional itu apa juga sih? Nah, Indonesia dalam organisasi internasional, pentingnya organisasi internasional adalah karena kerjasama antar negara atau antar warga negara memungkinkan terlembaganya nilai-nilai bersama. Bentuk dukungan bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui organisasi internasional antara lain pelopor berdirinya ASEAN yang bertujuan menjaga stabilitas perdamaian regional Asia Tenggara. Yang kedua, mengirimkan misi perdamaian di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergabung dalam misi Republik Indonesia atau bisa disingkat misi RIGA. Yang ketiga, penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada 1955. Lalu, aktif dalam gerakan non-blok atau GNB, aktif dalam OPEC yang merupakan negara-negara pengekspor minyak bumi. Nah, selanjutnya adalah bukti atau 13 peranan Indonesia dalam perdamaian dunia di era globalisasi. Cek ya. Nah, dalam sejarah perjalanan Indonesia, setelah kemerdekaan, banyak catatan yang menunjukkan bahwa Indonesia berperan aktif menjaga perdamaian dalam dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dibuktikan dalam 13 peranan Indonesia dalam perdamaian dunia sebagai negara yang berdaulat pada era globalisasi. Beberapa hal tersebut dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia termasuk dalam gerakan non-blok untuk menghindari dampak perang dingin antara blok timur dan blok barat. Yang kedua, Indonesia menjadi salah satu pelopor penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika demi menjaga perdamaian di kawasan Asia dan Afrika. Yang ketiga, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara Konferensi Asia Afrika. Yang keempat, Indonesia berperan aktif menjaga perdamaian dunia dengan bergabung menjadi anggota PBB, menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia mengirim bantuan pangan ke Ethiopia pada tahun 1984. Lalu yang keenam, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda 1 untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah pada tahun 1957. Yang ketujuh, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda 2 dan 3 untuk menjaga perdamaian di Kongo. Yang ke-8, pengiriman pasukan Garuda 4, 5, dan 7 untuk menjaga stabilitas Indochina karena perang Vietnam. Yang ke-9, pengiriman pasukan Garuda 6 dan
8 ke Timur Tengah. Yang ke-10 Indonesia mengirimkan pasukan ganda 10 ke perbatasan Irak dan Kuwait. Yang ke-11 pengiriman pasukan ganda ke Kamboja, Somalia, Bosnia, dan Lebanon. Yang ke-12 pembangunan pusat perdamaian dan keamanan di Indonesia. Dan yang ke-13 Indonesia menjadi pelopor terbentuknya ASEAN yang bertujuan untuk menjaga stabilitas perdamaian regional Asia Tenggara. Nah, lalu kenapa sih bangsa Indonesia itu harus terlibat dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia? Nah, ternyata jawabannya adalah alasan mengapa Indonesia harus terlibat dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia karena hal tersebut telah menjadi sebuah konsekuensi di dalam cita-cita bangsa Indonesia yang telah tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain hal itu, dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Nah, untuk yang terakhir adalah memahami arti penting perdamaian dunia bagi kemajuan sebuah negara. Perdamaian dunia ini memiliki arti penting bagi kemajuan sebuah negara. Perdamaian dunia adalah konsep keadaan ideal, kebahagiaan, kebebasan, dan kedamaian di dalam dan di antara semua orang dan bangsa di dunia ini. Hari Perdamaian Internasional atau bisa disebut Hari Perdamaian Dunia diperingati setiap 21 September. Hari Perdamaian Internasional ini ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara-negara di dunia ini tuh sangat membutuhkan perdamaian demi kelangsungan hidup bernegara, apalagi terciptanya perdamaian dunia. Masa depan sebuah negara akan menjadi lebih baik. Untuk menciptakan perdamaian dunia, diperlukan suatu hubungan yang baik antara negara-negara internasional lainnya. Melalui hubungan internasional, sebuah negara dapat mencukupi kebutuhan dan bisa menjamin kelangsungan hidup serta mendorong terciptanya stabilitas. Perdamaian dunia sangat mempengaruhi kemajuan sebuah negara. Hal itu dikarenakan dalam keadaan damai, suatu negara dapat fokus membangun dan memperoleh syarat-syarat untuk memakmurkan rakyatnya. Itulah mengapa pentingnya bagi bangsa Indonesia untuk ikut terlibat dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. Di sisi lain, perdamaian dunia memiliki makna dan pengaruh yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.